Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Mari kita memperbanyak membaca salawat kepada Nabi, dengan harapan salawat yang kita baca akan mampu mensyafaati kita, baik syafaat dunia maupun syafaat yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu syafaat nanti kelak di alam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kajian ataupun pengajian umum rutin yang dilaksanakan pada subuh yang mulia ini kita awali, kita buka bersama dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang-orang yang mampu melaksanakan perintah Allah dan mampu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Putra dan putri kita semuanya dijadikan putra dan putri yang saleh dan salehah. Masyarakat kita, warga kita semuanya senantiasa diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjadi orang yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ummatihi wa dzurriyyatihi ajmain. Syai'un lillahi lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini izinkanlah kami menyampaikan materi. Ada 9 hadis, ada 9 hadis Nabi tentang bertetangga, tentang RT, tentang RW. Tetangga merupakan orang yang rumahnya berseberangan atau bersebelahan dengan kita. Begitu banyak hadis Nabi yang menganjurkan kita agar supaya kita berbuat baik dengan tetangga. Kenapa? Karena hidup rukun dengan tetangga adalah merupakan ekspresi keimanan kita. Sebuah hadis, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, hadis yang paling viral ini, falyukrim jarahu. Dilanjut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim, maka hendaklah memuliakan jarahu, tetangganya. Jadi dengan kita memuliakan tetangga, maka menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya an-nadhafatu minal iman, sebagian dari iman, kebersihan sebagian dari iman, tapi salah satu juga tanda orang yang beriman, ada iman di dadanya. Salah satu tandanya adalah ketika kita falyukrim jarahu, kita memuliakan tetangga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa haknya tetangga? Sebelum saya dilanjut kepada hadis yang kedua, ketiga dan seterusnya, ada beberapa hak tetangga yang kadang kita lupa dan kadang dikiranya hanya peninggalan leluhur. Atadaruna ma haqqul jari? Tahukah kamu apa haknya tetangga itu? Kalau dulu mungkin kita hanya kenal, oh ini kan katanya orang tua saja, tidak ada dasarnya. Ada hadis, atadaruna ma haqqul jari? Apakah engkau tahu apa haknya tetangga itu? Inista'anaka antahu. Salah satu dari hak tetangga yang pertama adalah inista'anaka. Inista'anaka, apabila engkau dimintai tolong, antahu, maka kamu memberikan
pertolongan. Anta, maka kamu memberi pertolongan kepada dia. Kalau ada tetangga minta tolong, maka salah satu hak tetangga itu adalah diberikan pertolongan oleh kita. Kita harus memberikan pertolongan kepada tetangga. Apabila tetangga butuh pertolongan, minta pertolongan kepada kita, maka segeralah kita untuk menolongnya. Salah satu yang kedua, wa inistaqradaka, dan jika tetangga kita minta pinjaman, sesuatu minta pinjam kepada kita, maka harus kita memberikan pinjaman. Wa inistaqradaka, maka jikalau tetangga kita minta pinjaman kepada kita, maka kita harus memberikan pinjaman kepada tetangga kita. Wa iniftaqara utta alaihi, yang berikutnya haknya tetangga itu wa iniftaqara, dan jika tetangga kita itu fakir ya atau miskin, butuh ya, maka utta alaihi, maka bantulah dia, maka berilah bantuan kepada orang yang membutuhkan, yaitu orang fakir, orang miskin, apalagi tetangga kita, maka harus kita bersegera untuk membantunya. Wa immarida uttahu, wa immarida, jikalau dia sakit, uttahu, maka kita harus menjenguknya. Dahulukan tetangga, nanti yang jauh-jauh yang ditengok, pakai mobil jauh yang ditengok, tetangga sebelah sakit tak ditengok. Wa immarida uttahu, jikalau dia tetangga kita itu dalam kondisi marido, sakit, uttahu, maka kita harus menjenguknya. Utta, kita menjenguk, hu, kepada tetangga. Wa immata syahidta janazatahu, wa immata, dan jika tetangga kita meninggal ya, meninggal relevansinya innalillah wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia si fulan sipulana, maka kita syahidta, kita antar, kita urus janazatahu ke jenazahnya. Syahidta janazatahu, kita harus mengantar sampai ke kubur ya. Jangan hanya terfokus kepada di rumah saja, antarkan sampai ke kubur, antarkan sampai penyelesaian terakhir, yaitu dimakamkan. Yang pertama dimandikan, dikafani, kemudian disolati, kemudian antarkan janazatahu, jenazah tetangga tersebut ke kuburan. Syahidta janazatahu. Yang berikutnya hakul jari, haknya tetangga itu, wa in asabahu khairan hanna'tahu, wa in asabahu khairan, dan jika dia mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, kesenangan, hanna'tahu, maka kita hendaklah memberikan ucapan selamat. Kalau tetangganya ini dalam kondisi, dalam suasana bersuka cita, maka hendaklah kita hanna'tahu, memberikan ucapan selamat kepada tetangga. Selamat telah mendapatkan kebahagiaan, selamat telah bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah kepada bapak ataupun kepada tetangga, kepada kita. Wa in asabathu musibatun azzaitahu, wa in asabathu musibatun, dan jika mengenahu kepada tetangga musibah, azzaitahu, maka hendaklah kita menghibur. Jikalau tetangga kita terkena musibah, terkena bencana, maka tugas kita sebagai tetangga, orang yang paling dekat kepada tetangga, kemana-mana selalu kita bercengkrama dengan tetangga dan lain semacamnya, azzaitahu, maka hiburlah. Azzaita, kamu menghiburhu kepada tetangga sebelah kita, kanan kiri depan belakang, hiburlah mereka. Jangan sampai dibiarkan selalu dalam kesusahan, selalu dalam musibah. Ketahuilah bahwa di balik musibah ada sesuatu yang akan kita peroleh jikalau kita menjadi orang yang sabar. Sabar, maka kita akan menang. Tapi kalau kita tidak bersabar dengan musibah yang diberikan Allah kepada kita, maka laknat Allah akan lebih pedih dari musibah yang kita terima.
Yang berikutnya wala hakul jari yang seterusnya, wala tastatila alaihi bil bina'i, wala tastatila dan jangan meninggikan alaihi bil bina'i. Nah, tak boleh meninggikan bil bina'i bangunan yang melampaui rumah tetangga. Fatah juba anhu arrihu, fatah juba maka lalu tertutup anhu dari rumah, bina arrih angin. Nah, rumah kita ditinggikan, kemudian tak ada angin yang masuk ke rumah tetangga, illa biiznihi. Nah, ini biasa ini. Illa biiznihi, kecuali dengan izinnya tetangga. Kalau sudah diizini, kalau sudah minta izin, mendapatkan persetujuan, apalagi memang di tempat itu memang aturannya seperti itu, boleh begini-begini, kan ada aturannya RT RW dalam pembangunan dan lain sebagainya, boleh menutup ke samping, kalau ke depan ke belakang tak boleh. Nah, ini namanya peraturan khusus yang ada di tempat tersebut. Jadi wala tastatila alaihi bil bina'i fatah juba anhurrihu illa biiznihi, kecuali izinnya. Ya, tidak boleh meninggikan bangunan menutup sirkulasi udara, tapi yang tidak boleh itu illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Kalau sudah mendapatkan izin misalkan, itu sudah tidak apa-apa, sudah dibolehkan. Wa idza syaraita fakihatan fahdilahu. Nah, salah satu hak tetangga lagi. Wa idza asabathu musibah, dan apabila asabathu mengenahu kepada tetangga musibah, suatu musibah, bencana. Wa idza syaraita, bukan. Ya, berikutnya kebaca. Wa idza syaraita, dan apabila engkau membelanjakan, membeli fakihatan kepada buah-buahan, fahdilahu, maka hendaklah memberikan hadiah. Sebagian. Fa illam taf'al, jikalau engkau tidak mau memberi hadiah, fa illam taf'al, jikalau engkau tidak mau melakukan seperti itu, memberikan sebagian buah yang kita beli itu kepada tetangga, fa adkhilha sirran, maka hendaklah masuk secara sembunyi-sembunyi, pelan-pelan masuknya. Wala yakhruj biha waladuka liyaghidha waladahu, wala yakhruj, dan jangan keluar biha dengan membawa fakihah, buah-buahan itu, ya, waladuka, anakmu, liyaghidha waladahu, agar supaya anaknya tetangga itu marah. Tidak boleh anak kita itu keluar, suruh keluar bawa buah-buahan itu, bawa makanan itu, supaya anaknya menangis, tetangganya itu, supaya anak tetangganya menangis. Tak boleh. Ya, wala yakhruj biha, dan jangan keluar dengan membawa buah itu, waladuka, siapa anakmu, liyaghidha, agar menjadi marah dengan membawa buah tadi itu, waladahu, anaknya tetangga. Ya, makan di dalam biar tidak menyebabkan nangis tetangga sebelah. Nah. Wala tu'dhihi biqisari qadrika. Hampir terakhir ini, wala tu'dhihi, dan jangan menyakiti bikisari qadrika, dengan suara apa itu, priuk ya, wajanmu, ya, dengan suara wajan alat untuk menggoreng itu, ya, jangan menyakiti. Illa antaghrifa lahu minha, illa antaghrifa, kecuali mengambil lahu dari orang, minha minha, dari sebagian isinya wajan itu, ya. Jangan nyaring-nyaring memasaknya itu, kalau sekiranya kamu tidak memberikan isi yang ada di dalam priuk atau wajan itu kepada tetangga. Nah, itu pelan-pelan saja. Atadaruna ma nafsi biyadihi ma yablughu haqqul jari illa qalilan mimman rahimallah. Atadaruna, apakah kamu tahu, ma nafsi biyadihi, demi zat yang telah mengagungkan jiwaku, ya, demi zat yang telah menggenggam jiwa saya, ma yablughu haqqul jari, ya, tidak akan sampai, tidak akan dilaksanakan hak tetangga ini illa qalilan, kecuali hanya sebagian orang, mimman, daripada orang-orang, rahimah, yang memberi rahmat, siapa Allahu Allah. Hak tetangga ini
tidak mungkin dilakukan kecuali hanya bagi orang-orang yang memang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya orang ini betul-betul menjaga hubungan baik dengan sesama tetangga. 9 hadis tentang tetangga ini, yang pertama adalah memuliakan tetangga adalah termasuk dari salah satu ekspresi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita betul-betul menjadi orang yang memuliakan tetangga. Yang kedua, tetangga seperti keluarga yang punya hak waris. Nah, kalau hadis tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Kemudian yang hadis yang kedua ini, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, mazala yusini Jibrilu bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, rawahul Bukhari. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, mazala yusini, mazala tidak putus-putus, yusini berwasiat nih kepadaku, kata Nabi, Jibril, tidak henti-hentinya Jibril itu, kata Nabi, berwasiat kepada saya, bil jari, dengan berbuat baik kepada tetangga. Terus Jibril itu di segala kesempatan, di segala waktu selalu mengingatkan saya, katanya Nabi, karena memang Nabi hidup bersama tetangga, hidup rukun bersama tetangganya. Hatta dzanantu, katanya Nabi, sampai-sampai aku memberikan sangkaan, sampai-sampai aku berprasangka, katanya Nabi, annahu, sesungguhnya tetangga itu, sayuwarrithuhu, akan menjadi akan menjadi pewarisku, akan menjadi ahli waris, katanya Nabi. Sampai-sampai saya berkeyakinan dalam hati, katanya Nabi, nah jangan-jangan nih tetangga ini adalah bisa menerima waris dari saya, katanya Nabi. Dari saking seringnya malaikat Jibril ini memberi ultimatum kepada Nabi, memberi tidak putus-putus, tidak lepas-lepas, berwasiat kepada Nabi agar supaya berbuat baik kepada tetangga. Hingga Nabi menyangka bahwa jangan-jangan tetangga ini adalah waris saya, ahli waris ini. Padahal kan tidak, tetangga ya tetangga, tetap kalau bukan orang yang berhak mewarisi kita, ya bukan ahli waris. Hadirin ibu-ibu jamaah, bapak-bapak salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, bahwa tetangga dari saking seringnya disebut, diwasiati oleh Nabi, oleh malaikat Jibril kepada Nabi, yang Nabi menyangka bahwa tetangga itu adalah ahli waris. Yang ketiga, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, sampai diulang 3 kali. Artinya betul-betul sungguh-sungguh, ya. Qila waman ya Rasulullah, ditanya, qila waman ya Rasulullah, qala alladzi la ya'manu jaruhu biwa'iqahu. Siapa yang wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, siapa wahai Nabi? Waman ya Rasulullah, siapa itu? Ya, siapa yang la yu'minu, wallahi la yu'minu, demi Allah tak beriman dia, demi Allah tak beriman dia. Qila waman ya Rasulullah, siapa itu ya Nabi? Qala, bersabda Nabi, alladzi, yaitu la ya'manu jaruhu, tidak aman, jaruhu, tetangganya dia, biwa'iqahu, dengan apanya? Dengan seseorang tersebut, dengan kejahatannya. Dengan kejahatannya dia, tetangga sebelahnya tidak aman. Wallahi, orang yang modelnya seperti ini maka tidak beriman, katanya Nabi. Nah, dia bingung kalau ada tetangga ini, karena tetangganya ini merasa tidak nyaman dengan adanya orang tersebut. Nah, orang yang membuat tetangga itu tidak aman, orang yang membuat kita tidak nyaman, orang yang membuat
tetangga kita tidak nyaman, berarti orang tersebut adalah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai diulang 3 kali oleh Nabi. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Siapa yang tidak beriman itu wahai Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu biwa'iqahu, yaitu orang yang tidak aman, tetangga yang tidak aman dengan kejahatannya. Rawahu, menceritakan kepada hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu dan kita menjadi orang yang selalu disenangi, selalu ditunggu oleh tetangga kita, sehingga tidak di justice oleh Nabi, la yu'minu. Kita menjadi orang yang beriman. Kenapa? Karena kita tidak menyakiti tetangga, karena kehadiran kita di tempat kita tidak menjadi penyebab tetangga kita tersakiti. Karena apa? Karena menyakiti tetangga itu diancam neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna fulanata tusalliyal laila. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, qila ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fulanata, sesungguhnya fulana, tusalliyal laila, dia salat malam, ya, wa tasumun nahara, dia siangnya puasa, wa fi lisanuha syai'un, wa fi lisaniha syai'un, di lisannya, tapi di lisannya ada sesuatu, yu'adzi jiranaha, dia salat malam, dia puasa siang, tapi di lisannya syai'un yu'adzi jiranaha, salitatun, ya, tapi di lisannya itu menyakiti jiranaha, kepada tetangganya. Qala, katanya Nabi bersabda, la khaira fiha, la khaira, tiada kebaikan, fiha, di orang tersebut, hiya finnari, hiya, orang yang seperti itu, walaupun dia salat malam, kemudian puasa siang, salat malam, tapi dia wa fi lisaniha syai'un yu'adzi jiranaha, di lisannya ada sesuatu yang senantiasa menyakiti kepada tetangganya, hiya finnari, dia di neraka. Wakila lahu, tanya lagi, wakila ditanya lahu kepada Nabi, inna fulanata, sesungguhnya fulana tusalliyal maktubata, salat maktubah, ya, hanya salat maktubah saja, salat yang wajib saja, wa tasumu ramadhana, dan puasa Ramadan, puasanya hanya Ramadan saja, wa tasaddaqu bil athwari wa laisa laha syai'un ghairuhu wa la tu'dzi ahadan. Nah, tapi dia walaisa, dan tiadalah bagi dia syai'un, sesuatu, ghairuhu, selainnya, wala tu'dzi ahadan. Nah, ini ujung-ujungnya yang terpenting, wala tu'dzi ahadan, dia tidak menyakiti seorang pun, wala tu'dzi ahadan, dia tidak menyakiti seorang pun. Hiya, katanya Nabi, hiya fil jannati, dia di sorga. Jadi walaupun dia tidak salat malam, katanya Nabi, tidak puasa siang hari, hanya puasa Ramadan saja dan salat 5 waktu saja, tapi dia selalu tidak menyakiti seorang pun, apalagi kepada tetangganya, maka hiya fil jannah, rawahul Hakim. Orang ini adalah ada di sorga. Ini menyakiti tetangga, berbuat jelek kepada tetangga, diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pentingnya fal yukrim jarahu, memuliakan tetangga, berbuat baik kepada tetangga. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibih. Sebaik-baik sahabat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik orang, sebaik-baik seorang sahabat di hadapan Allah adalah yang paling baik kepada sahabatnya. Wa khairul jirani indallahi, dan sebaik-baik tetangga di hadapan Allah, khairuhum lijarihi, adalah orang yang paling baik kepada tetangganya. Maka berbuat baiklah kepada tetangga. Hidup hanya sementara,
tetangga kita lihat tiap hari. Oleh karena itu, berbuat yang lebih baik kepada tetangga merupakan perbuatan yang mulia, diperhitungkan oleh Allah, dipuji oleh Nabi Muhammad SAW, karena berbuat baik kepada tetangga adalah merupakan warisan Nabi, ya, merupakan anjuran Nabi, perintah Nabi. Berikutnya, berbagi makanan. Idza tabakhta marakatan fa'aktsir ma'aha. Ini yang sering kita dengar di ucapan-ucapan orang tua. Idza tabakhta marakatan fa'aktsir. Jika kamu memasak, idza tabakhta, apabila kamu memasak marakatan, sebuah kuah, fa'aktsir, maka hendaklah memperbanyak ma'aha, kepada airnya. Wa ta'ahadun, wa ta'ahad jiranaka, wa ta'ahad, dan perhatikanlah, ya, dan berikanlah dan perhatikanlah jiranaka, kepada tetanggamu. Ya. Hadis akhrajahu Muslim, akhraja, mengeluarkan kepada hadis Muslim. Siapa? Imam Muslim. Ya, kalau masak perbanyak kuahnya. Jadi itu bukan guyonan, itu memang hadis yang diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kadang-kadang kita kan hanya tahu, ini guyonan orang tua dulu ini. Perbanyak kuahnya, nanti bagi ke tetangga. Ya memang anjurannya seperti itu, biar tetangga kita kebagian. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah subuh rahimakumullah. An Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah, innali jaraini. Tetangga mana yang harus didahulukan? Tetangga dekat apa tetangga jauh? Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali jaraini, wahai Nabi, aku punya dua tetangga. Fa inni ayyihima uhdiya, maka yang mana yang akan saya dahulukan untuk saya beri hadiah? Qala ila aqrabihima, kepada yang lebih dekat dari keduanya, minki, dari kamu, baban, pintunya. Mana yang lebih dekat pintunya dengan kita? Ya, mana ini? Depan, samping, ya. Fa ilayya ayyihima uhdiya, yang mana yang saya dahulukan Nabi? Saya punya dua, saya punya tiga, yang mana dulu? Yang paling dekat, katanya Nabi. Sama seperti kita membantu keluarga yang mana yang paling dekat dengan kita? Siapa? Ukur sendiri mana yang paling dekat dengan kita, kekerabatannya, kesaudaraannya dengan kita. Kalau sepupu ya lebih dekat daripada dua pupu. Ya. Kalau yang lebih dekat lagi, keluarga kita, ayah, ibu, adik, kakek, nenek, dan seterusnya. An Abi Hurairah, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tidak boleh meremehkan pemberian tetangga. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya nisa'al muslimati la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin. Katanya Nabi, qala kana Nabiyu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala berkata, kana ada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda Nabi, ya nisa'al muslimat, wahai perempuan-perempuan muslimah, ya, wahai orang-orang perempuan muslimah, la tahkiranna jaratun, janganlah kalian menghina, janganlah kalian meremehkan jaratun, tetangga. Janganlah tetangga yang satu meremehkan lijaratiha, kepada tetangga yang lain. Apalagi mengolok-olok, meremehkan tak boleh, menghina tak boleh. Walau firsana syatin, walaupun tetangganya itu hanya memberikan ujungnya kakinya kambing saja, ya, yang diberikan ujungnya kaki. Tapi kalau sekarang kaki sapi lebih enak daripada daging sapi. Ya. Jadi tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh menghina dengan pemberian walaupun hanya ujungnya kakinya kambing, katanya Nabi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Jadi walaupun pemberian itu sepertinya tidak berharga di hadapan kita, maka kita tetap harus menghormati kepada tetangga kita, menghormati kepada pemberian tetangga
kita. Jangan sampai baru diberi kaki doang ini, buang misalnya di depan, di hadapan kita yang memberi, nggak boleh itu ya. Jadi harus terima kasih walaupun apapun saja bentuknya. Jangan sampai menghina kepada pemberian tetangga. Kalau memang kita toh tidak mau, jangan sampai tidak maunya itu kita tampakkan di hadapan tetangga kita. Kita harus merasa bahagia, merasa senang ketika diberi oleh tetangga kita. Apapun saja bentuknya hal tersebut, yang penting kita harus memberikan muka yang baik di hadapan tetangga kita. Jangan sampai menghina kepada pemberian tetangga kita. Kalau sudah tidak ada orangnya, nggak masalah intinya. Kalau kita tidak mau misalkan menampakkan ketidakmauannya, jangan dikasih nasi, nasi ini saya nggak mau, ini langsung dibuang di depannya. Waduh, itu kacau itu. Iya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, yang ke-9, jangan meremehkan kebaikan dari tetangga. An Abi Dzarrin, ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, radhiyallahu anhu qala, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai anhu kepada Abi Dzar, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. La tahkiranna, jangan kalian memandang, minal ma'rufi, dari kebaikan tetangga, syai'an, sesuatu pun, sedikit pun ya. Jangan sampai memandang remeh kepada kebaikan apapun bentuknya yang dilakukan oleh tetangga kita. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walau hanya bertemu akhaka kepada saudaramu biwajhin talqin, dengan wajah yang berseri-seri. Jadi jangan hanya meremehkan, apa dia hanya ketemu saja, hanya senyum-senyum saja, nggak sih duit. Gak masalah itu, jangan sampai meremehkan itu. Ya, karena wajah yang berseri itu lebih berharga kadang-kadang daripada ketemu teman kemudian memberikan duit tapi dengan muka yang cemberut. Ya. Jadi wajah teman yang berseri-seri ketika bertemu dengan kita itu sangat bermanfaat bagi kita. Semakin kita sering bertemu dengan orang, semakin kita banyak bersilaturahim, maka kebaikan akan semakin banyak mengalir kepada kita. Sayyidina Ali itu kalau tidak kedatangan tamu, satu hari cari dia Sayyidina Ali itu. Tumben satu hari ini sepi tamu ke rumah, cari dia Sayyidina Ali itu, keluyuran. Assalamualaikum Pak J, waalaikumsalam, bertamu ke rumahnya orang. Karena hari ini Sayyidina Ali kebetulan tak dapat tamu satupun. Akhirnya Sayyidina Ali keluar rumahnya itu, merasa stres. Tak punya tamu, tak punya orang yang mau yang bersilaturahim kepada dia. Akhirnya Sayyidina Ali keluar dari rumahnya mencari orang, mencari tamu supaya dia bisa bersilaturahim dengan orang. Nah, ini jadi apalagi tetangga. Tetangga adalah salah satu orang yang paling dekat dengan kita. Kehidupannya, mau masuk rumah lihat tetangga, mau keluar rumah lihat tetangga, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu penting kiranya untuk kita saling mengingatkan bagaimana supaya kita tetap hidup rukun dalam RT kita, dalam rukun tetangga kita, dalam rukun RW kita, sehingga kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang diakui oleh Nabi Muhammad SAW, karena kita telah mengikuti syariatnya, yaitu salah satunya adalah kita senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selalu dan cinta berbuat baik kepada tetangga. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan kalau ada waktu. Kalau sudah tidak ada mungkin bisa diakhiri. Kalau masih ada silakan. Ibu yang biasanya berurusan dengan tetangga ini, ibu-ibu. Barangkali ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian hari ini sebenarnya kajian yang utama ya Ustadz, karena memang bertetangga itu sebuah bisa membawa kita ke surga atau ke neraka. Yeah. Pada dasarnya mungkin orang yang belajar
contoh kita saat ini udah belajar baik sama tetangga. Namun tetangga itu ujian yang terberat sebenarnya bagi kita. Kita sih maunya semua kita itu tetanggaku, idolaku. Namun ketika kita sering nggak enak hati lah sama tetangga. Apakah kita mengatasinya ketika ada clash gitu sama tetangga? Kita tidak menutup akses untuk berhubungan, atau kita direct bilang, atau kita berusaha untuk bilang masalah ini, atau kita mengundurkan diri, calling down dulu istilahnya, atau kita langsung menyelesaikan masalahnya. Ya nggak mungkin juga harus ke Pak RT dulu kan, Ustadz, kalau mungkin kalau seandainya sebelahan gitu. Nah, apa kita harus menarik diri aja untuk beberapa saat sehingga dia akan bertanya. Tapi kadang-kadang kan tetangga itu tidak punya insting, lah kok diam, kok apa, kan enggak juga. Nah, apa kita harus sudah close aja lah, nggak usah berinteraksi gitu. Nah, sebaiknya bagaimana ya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertanyaan yang memang harus ada. Karena tidak semua orang di kanan kiri kita itu baik. Kalau bisa milih kan enak ya, yang baik-baik dipilih. Ya yang sebelah saya ya. Yang ini di depan saya sebelah, cari yang baik-baik. Sama dengan murid itu. Kalau bisa milih, kita jadi guru itu, milih TPQ itu. Hanya menerima yang baik-baik. Nah, tapi kita kan tak begitu. Tak tahu kita beli rumah, kita pindah ke sini, kita ngekos atau kita beli, tahu-tahu sebelah sini. Nah, maka solusinya tidak ada jalan lain kecuali memang anjuran Nabi harus kita bersabar. Ya. Saya kan sudah sampaikan tadi, sabar itu adalah akan menang. Tapi kalau tidak sabar kita main labrak, main perang, tempur, tidak baik. Jadi harus kita sabar dengan tetangga yang seperti itu. Contohnya ada, sudah Nabi contohnya itu. Bagaimana Nabi dengan tetangga? Ketika kita berbenturan dengan tetangga yang seperti itu, maka ya jalan solusinya harus sabar. Tapi sabar itu kan harus intinya tetap berusaha bagaimana supaya kita menjadi baik, menjadi kembali baik. Ada perkumpulan, ada di samping RT itu kan kumpulan di RT disampaikan. Ada perkumpulan yang kadang-kadang hanya tetangga yang paling dekat. Kita kadang-kadang kalau ada silaturahim itu kan ada yang hanya misalkan ngundang orang 10. Nah, tetangga yang betul-betul dekat itu. Sering-sering silaturahim, baik silaturahim datang ke rumahnya atau dia yang datang ke kita, atau kita yang mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan mereka. Minta bantuan sama seperti ya Ibu tadi ya, Pak RT, Pak RW didatangkan, bagaimana supaya dikasih nasihat, datangkan Ustadz juga, ya Ustadz ya, datangkan untuk memberikan solusi. Nah, bagaimana hidup bertetangga yang baik, suruh ceramah Ustadznya. Kadang-kadang ya ada sebagian tetangga yang jarang mendengar ceramah, mendengarkan nasihat, harus tetap berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya kondisi kita itu baik dengan tetangga. Terus terang ya Bu ya, kalau kita tak baik dengan tetangga itu ruwet rasanya itu. Karena mau keluar rumah ketemu, mau masuk ketemu. Jadi memang harus baik dengan tetangga itu. Bagaimanapun caranya, ya, bagaimanapun caranya. Karena kalau sudah ruwet dengan tetangga, Allah kayak di neraka sudah itu. Ya, betul-betul tak enak itu. Ya, makanya kita harus semaksimal mungkin bagaimana supaya kita hidup bertetangga itu anjuran Nabi. Baik, berbuat baik dengan tetangga itu adalah anjuran Nabi, harus betul-betul kita manfaatkan. Berbuat baik dengan tetangga bagaimanapun caranya, harus ibu berusaha semaksimal mungkin supaya baik dengan tetangga. Yang begini, model begini, laksanakan caranya itu supaya baik lagi. Oh begini sudah selesai, begini, berusaha semaksimal mungkin. Tapi intinya harus ibu tetap sabar, tidak boleh serta-merta kemudian ibu istilahnya ya, menang-menangan. Nah, mengalah untuk menang, kan ada itu. Jadi kita mengalah bukan kalah, tapi tujuannya biar kita menang. Makanya sabar itu tujuannya adalah untuk menang, bukan untuk kalah. Ya, itu bedanya. Jadi tapi kalau kadang-kadang orang itu yang penting menang di tempat, itu yang kadang-kadang bikin kacau sampai berlarut-larut tidak selesai karena A dan B sama-sama tidak mau mengalah. Coba kalau ada satu saja yang mengalah, A, B tengkar, ngalah yang satu, selesai dah.
walaupun dia itu benar. Yang tidak mau mengalah salah. Yang penting kita cari solusinya yang terbaik. Yang lebih pandailah mengalah lah. Ya, supaya masalah cepat selesai. Ya, itu intinya Ibu ya. Suami istri juga begitu. Bukan berarti bapak-bapak ini lebih tidak pandai dari ibu-ibu, tapi bapak-bapak ini mengalah tujuannya biar masalahnya selesai. Iya, salah saya salah kepada istrinya. Padahal bapak-bapaknya benar. Cuma biar tidak terjadi konflik, langsung bapak-bapaknya mengalah duluan. Nah, itu tujuannya seperti itu. Oh, kalau menang-menangan tak selesai, tengkar satu rumah itu ya. Begitu juga dengan bertetangga. Terima kasih ya Bu ya. Cukup Ustaz? Ya, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Kurang dan lebihnya dari awal sampai akhir mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.